Indonesia kalah, pengamat komentari utak-atik taktik Shin Tae-yong. Utak-atik itu berujung kekalahan Indonesia dari China. Timnas Indonesia kalah 1-2 pada medai keempat ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao Youth Football Selasa, 15 Oktober 2024. Gol-gol China dicetak Behram Abdulli dan Zhang Yuning, yang cuma bisa dibalas sekali oleh Timnas Indonesia via Tom Hye. Dalam laga ini, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan di tim utama dari laga sebelumnya saat Garuda lawan Bahrain. Malik Rizaldi, Tom Hye, dan Sandy Walsh yang sebelumnya menjadi starter, diputuskan duduk di bangku cadangan. Selain itu, Kelvin Verdong dijadikan bek tengah sebelah kiri alih-alih bek kiri. Di babak kedua ada juga eksperimen Pratama Arhan dimainkan di sisi kanan. Eksperimen Shin Tae-yong tersebut berjalan kurang baik. Ia mengemukakan bahwa perubahan ini mengubah permainan timnas Indonesia. Cukup blunder rotasi 4 pemain yang dilakukan pelatih STY di laga melawan Cina ini ketimbang saat melawan Bahrain lalu. Yang cukup fatal dan mengejutkan adalah dicadangkannya Tom Hye. Posisi Hye digantikan Nathan Joaon. Ini mengurangi daya dobrak timnas, padahal di kubu Cina bermain biasa saja. Utak-atik taktik Shin Tae-yong tak berjalan baik. Timnas Indonesia yang berstatus tim tamu sebenarnya memegang kendali permainan. Bahkan penguasaan bola Garuda di kisaran lebih dari 75%. Martin Paes kecolongan gol pertama karena miskomunikasi di kotak penalti. Sementara gol kedua Cina tercipta dari kombinasi turnover dan kurang sigapnya pertahanan menata ulang posisi, sehingga dimanfaatkan Gao Zunyi untuk mengirimkan umpan terobosan yang sukses dikonversi Zhang Yuning. Dalam pandangan saya, setelah 3 laga, STY seharusnya sudah punya inti starting 11 yang menjadi andalan di laga-laga penting seperti ini. Jika ada perubahan, maksimal 1 atau 2 pemain, bukan 4 pemain dirotasi dan hal itu sangat riskan. Secara permainan kita tidak kalah, hanya Cina lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Semoga mental para pemain bisa bangkit dari kekalahan ini karena ke depan akan ada 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun ia menilai bahwa kekalahan ini tidak menutup peluang timnas Indonesia. Masih ada harapan untuk merebut posisi 4 besar demi melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Masih ada 6 laga lagi dan peluang untuk ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Tinggal bagaimana STY bisa membangkitkan para pemain dari 2 hasil yang tak sesuai ekspektasi di Bahrain dan Cina. Dengan hasil ini, Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen kualifikasi Piala Dunia Grup C dengan 3 poin. Cina masih ada di posisi terbawah juga dengan raihan poin yang sama, namun kalah selisih gol dari Indonesia. Timnas kalah menyakitkan, netizen optimis peluang masih terbuka. Meski kekalahan itu terasa pahit, netizen menilai masih ada peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Dilansir dari Detik Sport, laga Cina versus Indonesia tersaji di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Indonesia tertinggal di babak pertama dengan skor 0-2. Cina mencetak gol via Behram Abdulli, menit ke-23, dan Yuning Zhang, menit ke-44. Pada babak kedua, Indonesia bisa mencetak 1 gol balasan. Tom Hye mencetak gol pada menit ke-86. Indonesia sebenarnya menguasai jalannya permainan, namun tidak mampu menyamakan kedudukan. Di lini masa media sosial, banyak netizen menyuarakan agar dukungan penuh tetap diberikan pada tim Garuda karena peluang masih terbuka lebar. Netizen berlaku adil dan tidak menghakimi pemain. Yang dipikir cuma Asnawi banyak salah passing. Yang gak dipikir kalah jumlah pemain di tengah sehingga Asnawi gak punya banyak opsi passing ke dalam dan setiap kekalahan ataupun seri apapun dicaci maki. Sedih? Tulisnya di X. Timnas bagus meski kalah. Kegagalan kesalahan bagian dari penyempurnaan. Selisih nilai sangat tipis. Peluang sangat terbuka lebar. Level kita sama dengan mereka. Ada 3 tim yang bisa kita atasi penuh di sini. 1 akan bantu kita. Kita akan panen raya di GBKA. Percayalah, sebut sebuah akun yang memancarkan rasa optimisme. Tim ini serba baru, banyak pemain baru ikutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Menurutku udah keren banget timnasku, masih ada peluang.
Ayo berbenah JG coba dua lagi line up-nya, optimis poin penuh di home, apapun hasilnya tetap semangat dukung Garuda. Sebut netizen yang lain. Yah mau gimana ya, kalah bukan berarti kiamat. Kita harus belajar melawan parkir bus. Oke semangat, semangat, tulis yang lain. Sebenarnya kita itu terlalu terbuai sama omongan pengamat, padahal timnas baru masuk kolam YG besar artinya apa yang normal kalau gagal satu game masih ada game YG lain, dan peluang itu masih ada kalau dari hasil pertandingan tim YG lain peringkat 3 dan 4 masih bisa digapai. Sebut komentar selanjutnya. Ekspektasi itu berawal dari mimpi kita dan kenyataan sebelumnya di 3 game awal, bukan hanya satu kali. Bahwa timnas punya potensi 2 ND pos atau 3. Sekrening dapat posisi 3-4 sih masih ada peluang. Never stop dreaming. Cetus komentar berikutnya. Jepang menjadi satu-satunya tim yang belum kalah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Samurai Biru sudah mengoleksi 3 kemenangan dan sekali imbang, sehingga memimpin klasemen dengan 10 poin. Sementara 5 tim sisanya hanya terpisahkan 2 poin satu sama lain. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain mengumpulkan 5 poin. Indonesia dan Cina masing-masing punya 3 poin. Artinya kelima tim masih punya kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan asumsi Jepang tak tersentuh, posisi runner-up masih terjangkau tim lain. Selain itu, peluang lolos lewat jalur babak keempat kualifikasi juga tersedia. Dari babak ini, 2 tim pemuncak grup bisa lolos langsung sementara runner-up maju ke babak kelima untuk tiket playoff.